Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Thailand versus Indonesia. Bukan awal yang bagus karena kalah 4-0 di leg pertama. Tapi seperti yang Ruang Taktik singgung di video sebelumnya, lawan timnas adalah Thailand yang sangat terlihat di laga ini levelnya sudah di atas kita. Yap, dari segi taktik, kualitas passing, pergerakan dan positioning, serta press dan counter press terlihat rapi. Bahkan di awal babak, Thailand mencatatkan possession hingga 72%. Ini sangat tinggi. Nah, kita akan bedah apa saja yang bikin timnas kalah 4-0 dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas turun dengan formasi yang sama di leg kedua versus Singapura. Double DM yang saat bertahan akan nampak seperti 4-4-2. ST nampak nggak ingin bertahan dengan banyak pemain seperti di leg pertama versus Singapura yang memasang 5 back. Pelatih asal Korea ini ingin melakukan press sejak awal karena ada Dedik yang punya mobilitas untuk melakukan press agresif sejak dari depan. Harapannya build up atau bangun serangan Thailand terganggu dengan adanya dua presser di depan. Dedik akan dibantu Kambuaya atau Witan dalam melakukan press, tergantung bola di mana. Di sini terlihat permasalahannya saat pemain depan melakukan press nggak diikuti oleh lini di belakangnya, sehingga ada jarak antar lini yang lebar. Jarak ini bikin pemain Thailand bisa kontrol bola atau melakukan kombinasi 1-2 dengan bebas tanpa adanya gangguan yang intens dari timnas. Yap, sisi kiri, sisi yang jadi bulan-bulanan Thailand terutama di babak pertama. Ini juga yang jadi alasan kenapa Edo di babak kedua diganti. Edo kurang kuat di duel 1 versus 1. Ditambah Thailand kerap bikin situasi 2 versus 1 di sayap. Dan juga rotasi posisi seperti ini. Supacok memancing Edo keluar. Lalu roller yang berposisi bek kanan akan naik. Kemampuan roller dalam menyerang menjadikan magnet pemain kita untuk press. Hal ini yang membuat DM bergeser untuk cover. Celakanya roller berhasil dengan mudah melewati dan membuka ruang bagi Canatip di tengah. Finishing yang nampak mudah bagi skipper Thailand ini. Hal lain yang bisa dipelajari dari gol ini adalah pressing Thailand. Kita lihat saat melakukan press nggak setengah-setengah. Bahkan roller yang bek kanan ikut naik guna menutup pergerakan Edo. Bola yang dimenangkan inilah yang kemudian jadi gol pertama. Selain itu ada counter press atau rebut bola kembali ketika baru lepas dilakukan Thailand dengan baik. Kita lihat trigger atau pemicu untuk press dibaca dengan baik dengan mendekat ke bola sekaligus menutup akses umpan ke pemain Indonesia. Alhasil bola berhasil diintercept untuk dimenangkan kembali. Selain itu, jika lolos, Thailand paham betul kekuatan Indonesia ada pada serangan balik cepatnya. Tactical foul atau pelanggaran taktik dilakukan untuk menghentikan namun dieksekusi dengan smart, tanpa kartu dan jauh dari kotak penalti. Yap, timnas punya kelebihan di counter attack cepat yang diwaspadai Thailand. Salah satu peluang terbaik juga dari situasi ini. Lihat Dewangga yang merespon serangan ini dengan terus berlari meski jauh dari bola. Namun sayang, tendangannya terlalu kencang sehingga bola melambung. Pun begitu, Ruang Taktik tetap memberi kredit karena larinya tadi. Komentator dalam bahasa Inggris pun sama. Dan gol cepat tadi memang merusak game plan yang sudah direncanakan matang oleh STY. Pemain kelihatan gugup dan umpan sering salah. Statistik di babak pertama mencatat hanya 71% umpan yang akurat. Ini juga karena pressing Thailand tadi. Berbeda ketika latihan mengoper tanpa gangguan dengan ada gangguan seperti di match.
Ini yang membuat STY memasukkan Evan Dimas dan Kadek Agung di tengah. Idenya untuk lebih mempunyai kontrol dalam possession. Namun Evan Dimas dan Kadek Angga nggak punya atribut bertahan sebaik Irianto dan Dewangga. Alhasil gol-gol selanjutnya banyak terjadi karena transisi dan back terekspos tanpa cover dari DM. Lihat saja di gol ketiga ini, pemain tengah Thailand terlalu bebas di depan back. Dengan cerdik mengakali umpan cutback dengan dummy untuk memancing press. Kali ini giliran akurasi Supacok yang mengalahkan Nadeo. Jika kita mundur lagi kenapa hal ini terjadi? Jawabannya sama, lini tengah yang dengan mudah dieliminasi dan terlambat turun. Sementara di gol terakhir, terlihat sekali lagi bek kita terkesan kocar-kacir. Koordinasi siapa yang ambil bola, siapa yang cover nggak jalan karena belum regroup akibat counter press cepat Thailand. Level Thailand di turnamen ini jelas berada di atas timnas. Memiliki keseimbangan yang merata di fase menyerang, bertahan hingga transisi. Di turnamen ini hanya kebobolan 1 kali, jelas menunjukkan kualitas bertahannya yang juga baik. Strategi STY di awal untuk bermain proaktif nyatanya nggak berjalan sebagaimana mestinya. Bisa dimaklumi jika STY mengambil langkah ini karena status leg pertama Indonesia sebagai home meski sebetulnya nggak berpengaruh. Dengan skor ini, leg kedua timnas harus bermain proaktif lagi, yang mana akan sangat sulit. Jika akhirnya kalah pun, minimal kesalahan-kesalahan di match ini ada perbaikan. Dan semoga perbaikan terus dilakukan oleh pihak lain, gak cuma pemain atau pelatih, namun juga federasi.